Selamat pagi, rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ade Ferdianto Hidayat. Saya berharap supaya rekan-rekan yang ada di sini selalu dalam keadaan yang terbaik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengikuti webinar pada hari ini. Nah, pada hari ini, webinar ini adalah salah satu dari serangkaian webinar yang akan diadakan. Dan untuk tema hari ini, temanya sangat spesial karena kita akan mulai webinar kami dengan tema Enhancing Efficiency at Every Stage of Building Life Cycle. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas beberapa hal. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membagikan beberapa informasi seputar alat ukur meteran laser. Dan nanti saya nggak sendiri hari ini di sini, nanti akan ada rekan saya, Yohana, yang akan juga mendemokan bagaimana cara penggunaan alat tersebut. Nah, kalau boleh next. Nah, hari ini kita akan menyampaikan beberapa konten yang bisa rekan-rekan ikuti. Yang terutama kita akan membahas seputar building life cycle di sini, dan juga kami akan menceritakan bagaimana teknologi dari Leica Geosystem ini kita bisa membantu untuk pekerjaan pengukuran sehari-hari. Nah, tentunya juga hari ini tema yang kita angkat karena kita lebih banyak ke konstruksi, kita akan lebih banyak membahas mengenai Leica Disto dan juga aplikasinya yang tentunya nanti akan coba ditampilkan dan juga disampaikan oleh saya dan juga Yohana. Nah, selanjutnya acara ini juga saya juga cukup terima kasih. Kalau boleh di next slide. Oke, acara ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dan support dari tim dari PT Datascript. Dan PT Datascript sendiri ini adalah sebuah perusahaan one-stop business solution yang menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk mendukung efisiensi dan juga produktivitas bisnis Anda. Nah, selain brand terkemuka seperti Canon, Asus, Xiaomi, Paper One, dan Mapper, Datascript juga merupakan distributor resmi untuk Leica Geosystems Indonesia. Nah, kalau boleh di next, saya coba sedikit menceritakan mengenai Leica Geosystems itu sendiri. Leica Geosystems sendiri ini adalah sebuah pabrikan yang fokusnya ini di industri pemetaan dan sudah berjalan kurang lebih sekitar 200 tahun ya, rekan-rekan semua. Dan selama 200 tahun tersebut, kami selalu siap bila Anda memiliki kebutuhan alat survei, baik di atas tanah dan juga di bawah permukaan tanah. Teknologi tersebut termasuk teknologi total station, GNSS geodetic, 3D scanner, hingga utility detection. Nah, sejak tahun 2015, Leica Geosystems ini sendiri memiliki entitas di Indonesia, tepatnya berkantor di Jakarta, bernama PT Leica Geosystems Indonesia sendiri. Nah, kalau boleh di next lagi. Hari ini saya coba membawakan tema mengenai building life cycle. Nah, tentunya salah satu sektor yang memanfaatkan teknologi survei sendiri, ini adalah konstruksi. Nah, suka tidak suka Bapak Ibu sekalian, pengukuran ini selalu dilakukan dalam semua life cycle konstruksi. Baik itu dari tahap desain, tahap konstruksi, hingga tahap operating dan juga maintenance. Semua pengukuran, baik itu dari segala jenis macam pengukuran dan akurasi, itu semuanya dijadikan dalam satu proses pengukuran dari segala fase konstruksi ini. Nah, kalau boleh di next sekali lagi, kita akan coba menyampaikan tantangannya. Next. Oke, nah, tantangan di dunia konstruksi sendiri, ini sekarang sangat-sangat kompleks, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Jadi, bangunan sekarang tidak hanya mengedepankan kualitas dari segi konstruksi dan struktur itu sendiri, namun juga mengedepankan estetika. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat juga di jalanan sekarang mungkin atau di perkotaan besar, bentuk bangunan ini sekarang sudah tidak simetris lagi sekarang. Sekarang mungkin sudah sangat kompleks dan sangat beragam bentuknya.
Nah, namun mirisnya kami juga sangat menyayangkan bahwa alat-alat yang digunakan di lapangan itu menurut kami masih sangat-sangat jauh dari kata modern. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada beberapa alat yang mungkin sangat familiar bagi Bapak Ibu. Ada penggaris misalnya, ada meteran, ada pita ukur, dan mungkin yang di bawah ini ada jangka sorong, mungkin sangat-sangat familiar digunakan. Nah, apakah alat ini masih bisa digunakan? Tentunya kita jawab masih. Nah, tapi dengan tantangan konstruksi yang tadi disampaikan, masih bisa digunakan ini sekarang adalah standar minimum, Bapak Ibu. Karena dengan menggunakan alat-alat seperti itu, Bapak Ibu mengorbankan waktu. Yang harusnya Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan paralel, bisa mengejar pekerjaan progres yang lain, tapi harus masih menunggu karena hasil dari alat-alat ukur konvensional seperti ini. Dan juga selain dari waktu, tentunya dari segi biaya. Karena hasil pengukuran ini mungkin dari satu mata dengan mata yang lain itu memiliki hasil yang berbeda. Sehingga dari segi akurasi dan juga kecepatan pengambilan data itu juga akan mempengaruhi dari segi waktu dan juga biaya. Nah, next. Oke, nah, mungkin di sini Bapak Ibu sering melihat berita, sering melihat di sosial media, mungkin tidak hanya sekali atau dua kali, mungkin beberapa kali Bapak Ibu lihat, keterlambatan ini cukup memakan banyak korban ya Bapak Ibu ya. Kami bilang korban karena waktu dan biaya tadi adalah salah satu faktor yang tentunya Bapak Ibu pasti concernkan ketika melakukan kegiatan konstruksi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini adalah salah satu korbannya, mungkin. Nah, juga sudah banyak sekali konsumen yang dirugikan karena pengukuran yang tidak akurat dan penggunaan alat-alat yang konvensional seperti tadi. Nah, mungkin ini adalah berita yang formal. Kalau misalnya kita boleh next ke slide selanjutnya, ini kami coba tampilkan berita yang non-formal mungkin di sosial media Bapak Ibu. Mungkin pernah dilihat di Snapgram, di TikTok, beberapa hal dokumentasi ini seperti kalau kita lihat di gambar seperti ini, pilar itu posisinya tidak pas dengan asnya. Lalu yang di bagian tengah ini dinding yang bisa dibilang hampir roboh, Bapak Ibu. Ini mungkin case yang ekstrim, tapi ini sangat sering terjadi juga. Dan juga mungkin ini sering kalau misalnya di pekerjaan properti, perumahan, dinding itu tidak siku, lantai itu tidak siku, tidak sampai ke ujung dinding, itu sangat-sangat sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga, kembali tadi yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu adalah salah satu korbannya mungkin. Nah, pesan dari kami hari ini, khususnya di webinar pagi ini adalah, jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban selanjutnya, atau jangan sampai Bapak Ibu mengulang kejadian tersebut. Nah, hari ini kalau boleh next, pada kesempatan yang berbagi hari ini, kami coba membagikan informasi mengenai solusi pengukuran yang tidak hanya akurat, tapi juga inovatif, bernama Leica Disto. Oke, nah, next, sekali lagi, kami coba akan menampilkan sebuah video dari Disto D2. Nah, kembali kami tidak pernah bosan dan selalu mengajak Anda para pengguna untuk menggunakan yang original. Karena sesuai dengan tagline kami, use the original. Mengapa? Karena profesional menggunakan yang original. Segala tipe pengukuran, area, volume, dengan jarak 50-100 meter tidak menjadi masalah. Kami adalah Leica Distometer. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mendengar Leica Distometer itu sendiri, pada dasarnya Leica Distometer adalah meteran, namun mengadop teknologi laser. Alat ini mampu mengukur jarak dengan cara menembakkan laser berwarna merah,
ke objek yang ingin Anda ukur jaraknya. Nah, jika Anda baru pertama kali mendengar teknologi seperti ini, percayalah bahwa alat ini sudah kami kembangkan sejak lama. Di video selanjutnya yang akan kami tampilkan, ini adalah menampilkan historical dari perjalanan pengembangan teknologi Leica Distometer dari yang awalnya kita kembangkan dari 1993 hingga hari ini. Nah, boleh di-play videonya untuk yang 30 tahun Distometer. Di tahun 2025 ini menjadi tahun ke-32 kami sejak pertama kali dikenalkan di tahun 1993. Sejak itu kami membangun tradisi untuk selalu menjadi yang pertama di dunia. Kami yang pertama menggabungkan meteran laser dengan Bluetooth. Kami yang pertama memiliki fitur digital point finder. Kami adalah meteran terkecil di dunia saat ini. Kami yang pertama mengadop layar berwarna kala itu. Kami adalah juga yang pertama menciptakan alat meteran laser dengan IP rating 65. Kami yang pertama mengenalkan fitur Measure in Picture. Hanya perlu difoto, kita bisa mengukurnya. Juga kami yang pertama mengenalkan fitur spesial point-to-point technology. Kami selalu berharap bahwa Leica Distometer ini bisa menjadi pilihan yang pertama dalam solusi pengukuran Anda. Selamat ulang tahun ke-30 Leica Disto. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mulai mengenal nih Leica Distometer itu seperti apa. Kalau boleh next ke slide selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya sekali lagi, kira-kira apa sih keuntungannya saya menggunakan Leica Distometer ini? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di sini ada beberapa feedback yang kami terima dari beberapa pengguna yang sudah menggunakan Leica Disto ini bertahun-tahun. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan efisiensi kerja. Bapak Ibu percayalah kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan alat ukur konvensional, Bapak Ibu membutuhkan alat lebih dari satu untuk hanya mengukur pengukuran sederhana. Dengan berbagai alat tersebut, masuk benefit yang kedua, kita bisa mengurangi kesalahan dari pembacaan pengukuran tersebut. Nah, tentunya yang ketiga, kita bisa mensimplify atau menyederhanakan pengukuran yang awalnya membutuhkan banyak perhitungan dan banyak alat, menjadi cukup menggunakan satu alat saja. Dari situ, masuk ke poin yang keempat, adalah mengurangi risiko kesalahan dari pengukuran, dan juga meningkatkan keselamatan kerja di lapangan. Nah, layaknya semua teknologi pasti ada namanya limitasi Bapak Ibu. Kami juga harus sampaikan ini di depan. Karena supaya Bapak Ibu bisa terbayang kira-kira nanti metode pengukuran yang akan saya gunakan itu seperti apa. Yang pertama, limitasinya adalah karena natural dari alat itu sendiri, yaitu adalah laser yang kita mengandalkan cahaya di situ, Bapak Ibu. Jadi, laser ini karena dia menembakkan cahaya berwarna merah, maka kemampuannya tersebut akan direduce ketika kita menggunakan alat ini di luar ruangan dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi, karena dia sangat terang areanya. Dan yang kedua, layaknya juga cahaya yang diserap dan juga tidak bisa dipantulkan, Leica Distometer ini cukup menurun performanya ketika digunakan untuk menembak objek yang berwarna gelap, berwarna hitam, atau menembak objek kaca. Karena pada dasarnya kaca itu tidak dimantulkan cahaya, tapi membiaskan cahaya. Nah, kalau boleh next, kita akan coba menyampaikan kira-kira disto mana sih yang kira-kira cocok untuk Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mencari alat ukur atau meteran yang cost efficient, atau mungkin bahasa kerennya sekarang budget friendly, mungkin dua disto ini cocok untuk kebutuhan Bapak Ibu. Ada Leica Disto D1 dan juga Leica Disto D110. Mungkin Bapak Ibu adalah general kontraktor. Mungkin Bapak Ibu adalah tenaga pengajar
yang kesehariannya mungkin mengajarkan bagaimana cara menggunakan alat ukur. Dua unit ini mungkin adalah pilihan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Nah, kalau boleh next, jika Anda membutuhkan alat ukur yang bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, untuk pengukuran dasar, misalnya jarak, luasan, volume, dua unit inilah yang cocok. Ada Leica Disto D2 dan juga Leica Disto X3. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, seperti tadi mungkin dari video sudah kita sampaikan beberapa hal mengapa kok Bapak Ibu harus menggunakan Disto ini. Nah, mungkin bagi yang pertama kali melihat, mungkin gimana sih cara menggunakan Disto ini? Saya akan coba mengajak Bapak Ibu untuk berpindah ke salah satu bagian di gedung tempat kami mengadakan webinar ini bersama dengan Yohana di sana. Nanti Yohana akan coba menampilkan bagaimana cara menggunakan alatnya, baik dari pengukuran yang basic, dasar, jarak, hingga penggunaan aplikasinya. Nah, mungkin saya izin lempar dulu ke Yohana. Terima kasih Mas Ade. Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana. Hari ini saya berada di tangga darurat gedung PT Datascript. Saya akan mendemokan pengukuran menggunakan Leica Disto. Kali ini saya akan menggunakan Leica Disto series terbaru, yaitu series Leica Disto X6. Untuk kali ini saya akan memperagakan pengukuran sederhana atau pengukuran basic menggunakan Leica Disto yang dimulai dengan pengukuran jarak, luas, dan volume. Yuk langsung kita coba yang pertama dengan pengukuran jarak. Untuk pengukuran jarak kita bisa langsung tekan tombol merah yang ada di tengah atau tombol merah yang ada di bagian kiri dari unit Leica Disto. Nah, dengan satu kali klik, kita sudah bisa mendapatkan hasil jarak yang kita inginkan. Yang kedua, saya akan mendemokan mengenai pengukuran luas. Sekarang saya ingin mengukur luas dari dinding yang ada di depan kita ini. Seakan-akan rekan-rekan sekalian ingin mengetahui berapa luasan dinding yang akan dicat atau direnovasi. Untuk luas, kita bisa langsung menggunakan menu area yang ada di sebelah dari menu distance yang pertama. Setelah mengukur lebar, sekarang kita akan mengukur tinggi. Nah, sudah deh, kita dapat hasil luasan beserta informasi tambahan lainnya yaitu keliling. Selanjutnya, kita akan mencoba mengukur volume ruang. Yuk kita pindah ke ruangan yang lainnya. Untuk pengukuran volume, kita akan gunakan area yang ada di depan Studio Manta PT Datascript. Bayangkan seakan-akan ini adalah ruang kubus yang dapat kita ukur volumenya. Untuk pengukuran volume, kita bisa gunakan menu volume yang ada di sebelah menu distance. Nah, ini dia hasilnya. Terdapat volume dan juga ada informasi lain mengenai luas alas dan keliling alas.
Nah, setelah tadi kita mendemokan atau mempraktekkan pengukuran basic menggunakan Leica Disto, hasil pengukuran tadi bisa juga kita lengkapi menggunakan sketsa ataupun dokumentasi melalui aplikasi Distoplan. Aplikasi Distoplan ini bisa langsung kita unduh dan install di device kita masing-masing, baik itu handphone, tablet, entah itu Android ataupun iOS. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Distoplan. Untuk saat ini, kita akan mencoba menggunakan Sketchplan. Oke, pada tampilan awal dari menu Sketchplan, kita akan ditampilkan tutorial penggunaan dari Sketchplan. Kita bisa next membaca tutorial tersebut ataupun skip tutorial tersebut. Setelah kita baca tutorialnya, kita bisa langsung pilih menu area yang ada di kiri bawah. Kemudian kita langsung gambar perkiraan denah atau bangunan atau area yang akan kita ukur. Oke, ini dia perkiraan denah dari lorong lantai 7 gedung DataScript yang akan saya ukur. Sketsa ini sudah ready untuk digunakan. Nah, oh ya, karena salah satu sisi dari gedung ini adalah kaca yang merupakan limitasi dari pengukuran Leica Disto, maka saya akan melakukan pengukuran dari sisi kaca ke arah tembok. Kita coba dari sini ya. Oh, sebagai tambahan, ini tidak wajib dilakukan, tapi biasanya saya melakukan pengukuran dari garis paling panjang yang ada dalam suatu denah, agar bisa menjadi skala dari denah yang kita buat. Oke. Oke. Sembari kita menunggu hasil pengukuran yang saya lakukan, saya kembalikan terlebih dahulu ke Mas Ade. Silahkan Mas Ade. Terima kasih Yona, sebuah video yang sangat-sangat menarik. Kami mengembangkan konsep The Art of Measure dengan menjadi yang pertama yang mampu menggabungkan alat ukur meteran laser dengan aplikasi mobile phone. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah Distoplan. Tadi sudah didemokan dengan sangat baik dan juga kami sudah diajak untuk berkeliling gedung PT DataScript. Nah, dengan aplikasi ini Anda tidak hanya mampu mendapatkan pengukuran yang akurat lagi, namun Anda juga bisa mendapatkan foto dokumentasinya. Jadi tidak perlu dua kali kerja, Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan pengukuran terpisah, lalu foto dokumentasi, dan juga data itu tidak bisa digabungkan. Dengan aplikasi ini, semuanya bisa dilakukan dengan sekali jalan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengira bahwa aplikasi ini hanya bisa untuk menampilkan foto, bersiaplah untuk kembali lebih terheran. Kalau boleh next, sekali, Leica Distoplan itu tidak hanya bisa digunakan untuk menambah foto, Bapak Ibu, tapi juga bisa menggambarkan denah aktual sebuah ruangan, seperti yang tadi sudah didemokan oleh Yohana. Dan juga saya tekankan kembali, tidak hanya dua dimensi denahnya, tapi juga bisa dibuat secara 3 dimensi. Beserta juga dengan letak pintunya di mana, letak jendelanya di mana, letak
ruangan-ruangannya nanti bentuknya seperti apa, semuanya itu bisa digabungkan jadi satu. Tidak hanya itu, tidak hanya interior. Leica Disto ini karena juga bisa digunakan di luar ruangan, pengukuran yang mungkin sebelumnya tidak bisa diukur menggunakan meteran laser, seperti pengukuran galian timbunan, pengukuran luasan fasad, luasan atap, hingga penggambaran 3 dimensi eksterior dari bangunan, itu sekarang bisa, Bapak Ibu. Tidak menjadi masalah. Cukup satu aplikasi, dikombinasikan dengan Leica Disto yang tepat, semuanya bisa terukur dan bisa didokumentasikan dengan baik. Betul Bapak Ibu tidak salah mendengar. Satu aplikasi digabungkan dengan Leica Disto yang benar, yang tepat pilihannya, maka hasil pengukuran beserta dokumentasinya bisa Bapak Ibu dapatkan. Next. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa melihat tampilan di dalam aplikasi Leica Disto Plan itu sendiri. Yang basic itu adalah pengukuran dengan foto seperti ini, namun semuanya sudah dikombin jadi satu, menjadi satu dokumen. Dan hebatnya lagi, foto ini juga bisa dikirimkan sudah dalam bentuk report PDF. Ini mungkin sangat-sangat memangkas waktu kerja Bapak Ibu sekalian. Juga, seperti tadi yang sudah ditampilkan, denah seperti ini, 2D, 3 dimensi, lalu next-nya apa gitu. Next-nya, data ini bisa diekspor dengan format DXF dan juga DWG. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan software CAD apapun, selama itu extensionnya DXF, DWG, bisa mengkonsum data 2 dimensi dan juga data 3D dengan skala 1:1. Simple, bukan Bapak Ibu? Kalau boleh next. Ini adalah fitur spesial yang mau coba kita tampilkan juga kepada Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin pengukurannya masih jarak, luas, volume, tapi coba dibayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya objek yang ingin Bapak ukur, panjangnya, luasnya, itu berada di lokasi-lokasi yang mungkin tidak bisa atau tidak mungkin Bapak Ibu jangkau tanpa alat bantu seperti tangga atau mungkin stagger dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan ini juga kita akan coba kembali lagi bersama Yohana untuk coba Yohana juga menampilkan bagaimana sih kira-kira pengukuran dengan objek-objek yang ada di mungkin tidak bisa dijangkau dengan tangan manusia tanpa alat bantu. Silakan, Yohana, saya coba lempar lagi ke Yohana. Baik, terima kasih Mas Ade. Nah, ini dia hasil pengukuran lorong yang tadi kita lakukan. Bisa dilihat angka-angka di setiap sectionnya ini bisa langsung muncul di sini. Oke, terakhir saya akan mempraktekkan atau mendemokan mengenai penggunaan special feature yang dimiliki oleh Leica Disto X6, yaitu point to point. Sebelumnya, untuk mengaktifkan fitur point to point di Leica Disto X6, kita harus pasangkan unit yang kita miliki dengan adaptor DST360 dan tripod TRI120. Kita langsung pilih menu point to point. Kemudian kita arahkan ke titik yang akan kita ukur. Fitur ini sangat membantu kita untuk menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau ataupun memiliki geometri yang sedikit rumit. Langsung kita klik dan kita arahkan ke titik lain yang ingin kita ukur. Oke, ini dia hasil jaraknya. Sekian penggunaan pengukuran Leica Disto. Pertama tadi kita sudah melakukan pengukuran basic, yaitu jarak, area, dan volume. Kemudian pelengkapan pengukuran menggunakan Disto Plan, dan yang terakhir special feature dari Leica Disto X6, yaitu point to point. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ade.
Makasih Yohana. Mungkin kalau Yohana tadi sudah mendemokan, kalau boleh bergabung dengan saya di sini, mungkin kita akan coba lanjut dengan sesi Q&A. Nah, sambil menunggu tadi, terima kasih juga Yohana sudah mendemokan bagaimana mudahnya kita menggunakan P2P ya tadi ya. Ternyata sangat mudah banget ya untuk kita mengukur jarak gitu ya. Betul sekali. Halo, selamat pagi, halo semuanya. Tadi aku baru masuk nih ya. Mohon maaf baru bergabung Bapak Ibu. Oke, nah mungkin nextnya kita langsung sesi tanya jawab aja nih, Yohana, karena mungkin tadi kita udah lumayan banyak informasi yang kita tampilkan, juga Yohana juga sudah demokan tadi dengan bagus. Mungkin tadi di chat kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Yuk. Ada banget ini. Oh, ada banget ya? Ada banget ini pertanyaannya nih. Dari ada sekitar 5, tapi mungkin kita coba karena keterbatasan waktu kita coba bacakan ininya dulu aja ya Mas ya. Oke. Coba ya, ini lagi Bapak Ibu nih yang banyak banget penasaran mungkin tadi setelah kita demokan juga. Yang pertanyaan pertama, ini Pak, kira-kira berapa lama garansi untuk alat ini ya? Itu gimana nih Mas? Oh, mungkin langsung dijawab aja ya. Oke, nah terima kasih tadi pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin betul tadi terkait alat ini mungkin saya belum menyampaikan ya terkait dengan warantinya. Nah, Bapak Ibu dari tipe yang paling kecil tadi D1 hingga tipe yang tadi mungkin dipakai dengan Yohana itu adalah Disto X6. Lama garansinya itu semuanya sama, kita pukul rata semuanya dan mungkin Bapak Ibu bisa mengcompare nantinya dengan mungkin alat laser meteran laser yang lain. Kami menawarkan garansi itu 2 plus 1 tahun dengan total 3 tahun seperti itu. Nah, jadi kenapa kok 2 plus 1 ini ada apa ini kan? Kenapa kok nggak langsung 3 tahun gitu kan? Kenapa kok 2 plus 1? Nah, 2 tahun itu adalah garansi basic yang kita berikan baik dari semua unit. Itu basicnya adalah 2 tahun. Nah, tapi ketika Bapak Ibu nantinya sudah menerima unit itu dan mendaftarkan di website www.disto.com, maka Bapak Ibu akan dapat free garansi 1 tahun. Oke, jadi sebenarnya tanpa user itu subscribe atau tadi daftar itu sebenarnya udah dapat 2 tahun 2 tahun, gitu ya Mas betul. ya. Dan garansinya itu ganti unit loh. Ganti unit, yes, ganti unit baru. Yalah mereka ya Mas. Terus ada lagi nih yang kedua, apakah hasil dari Distoplan, wah ini yang tadi kita demokan nih Mas, Distoplan nih, kayaknya langsung ditanya nih. Pas. Takut-takut yang ini udah pakai sering ini Mas. Kayaknya. Bagus, lebih bagus lagi. Apakah hasil dari Distoplan bisa diekspor ke extension atau aplikasi lain, Pak? Oke. Untuk hasil keluaran datanya ya. Mungkin extension dari datanya Distoplan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu ya. Maksudnya tadi yang ditampilkan juga kalau misalnya data foto tadi, data pengukuran dan data foto itu selain kita bisa tentunya kita mendapatkan dokumen fotonya dengan format JPG tentunya, kita juga bisa mengekspor dengan format PDF. Ya, siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada menggunakan Disto di lapangan tapi harus melaporkan. Langsung yes, betul. Ya, kan, yang dibutuhkan biasanya kan report dan kalau mungkin pengalaman sebelumnya report itu harus dibuat secara manual gitu. Mungkin kita harus pengukuran yang kita masukin satu-satu, fotonya harus kita masukin satu-satu. Tapi itu semuanya sudah dibuat dalam satu aplikasi tadi, bisa langsung diekspor ke PDF gitu. Nah, mungkin tadi juga Yona nampilin yang denah ya tadi ya, yang denah. Benar. Nah, denah itu kan dia bentuknya adalah denah plan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kedua item tersebut bisa diekspor dengan format DXF dan juga DWG. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan software CAD. Apapun itu dengan extension DXF, DWG bisa diimport, itu semuanya bisa compatible seperti itu. Oke, jadi tadi itu kita ngukur udah langsung bisa dapat JPEG, terus PDF untuk report langsung, betul. Tapi datanya kalau mau diolah lagi itu juga kita bisa langsung. Bisa banget. Oke. Dan bisa langsung masuk ke aplikasi CAD atau yang bisa digunakan oleh Bapak-bapak Ibu sekalian ya? Bisa. Gitu ya, Bapak Ibu, semoga menjawab ini pertanyaannya. Semoga pertanyaannya itu tadi. Iya, semoga itu tadi karena diekspor ke extension lain. Ya, mungkin itu ya. Mungkin itu harapannya itu jawabannya. Yang ketiga, terkait limitasi. Ya tadi juga di demo aku sempat jelasin tuh ya, salah satunya kan yang kaca. Terkait limitasi.
bagaimana meminimalisir limitasi yang ada tadi Mhm. agar tetap bisa digunakan secara optimal, terutama untuk kaca. Oke. Oke, untuk kaca tadi karena mungkin sifat naturalnya ya tadi ya, dari material kaca itu kan dia tidak memantulkan cahaya atau Cahaya, laser iya. ya, tapi dia sifatnya membiaskan gitu ya. Jadi laser yang sudah ditembakkan itu tidak dikembalikan lagi ke alat sehingga pengukuran Tidak. itu tidak bisa terbaca. Nah, kalau kami biasanya kalau untuk mengukur kaca, kami akan menempelkan reflektor di situ. Reflektornya biasanya di paket juga sudah ada. Reflektor itu kami include-kan untuk yang versi paket. Dan juga kalau mungkin Bapak Ibu di lapangan mungkin aduh kalau bawa reflektor ribet dan lain sebagainya. Cukup Bapak membawa kertas mungkin atau ya kertas lah ya bisa dibilang kertas yang berwarna terang. Yang paling bagus itu putih sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin Bapak mengukur ke sudut kaca, kita tempelin aja kertas atau mungkin bawa partnernya mungkin yang ada bisa juga di bagian yang mau diukur sebagai Ditempelkan dulu pemantulnya. gitu ya, Mas, Betul. ya, sebagai Betul. pemantul. Oke. Betul. Gitu Bapak Ibu. Jadi benar alat ini punya limitasi ya, Mas, Ya, tapi ya, ya. bukan berarti langsung tidak bisa mengukur tadi benda hitam ataupun kaca gitu. Kita punya tips and tricksnya tadi Betul. dibagikan sama Mas Ade. Betul, Gitu. betul. Oke. Nah, eh satu lagi boleh kayaknya. Satu lagi. Satu lagi boleh kayaknya. Masih Oh, ini nih. cukup. Kayaknya ini pertanyaannya untuk anak-anak muda sih kayak aku. Ini Oh, gitu ya? kayak yang nanya nih. Kenapa? Mas, tadi disebutkan di Stopland itu bisa langsung di-download. Apakah gratis untuk iOS? Oh iya benar. Ya, soalnya kan kadang-kadang ada yang iOS satunya kebanyakan gratis, berbayar satunya ya. berbayar. Betul. Benar. Nah, berita baik sebenarnya, Yohana, mungkin bagi anak-anak muda juga mungkin siapa tahu yang bertanya ini, aplikasi ini gratis baik itu di Android dan juga iOS gitu. Jadi bisa di-download secara gratis. Aplikasi basicnya bisa langsung digunakan secara gratis, mau distro apapun dari yang paling kecil D1 sampai yang paling advance X6 dan juga S9 10 paket itu semuanya sudah memiliki fitur Bluetooth sehingga mau dari D1 sampai X6 itu semuanya bisa dihubungkan dengan aplikasi ini dan yes. Oke, dan bisa langsung diinstal teman-teman iOS, jangan khawatir. Teman-teman Yes. Android apalagi. Oke, mungkin untuk sesi Q&A itu dulu ya Mas ya, karena kita mau 100% bahkan, bukan main. Ini untuk pemenangnya akan aku umumkan username-nya. Nanti tolong yang username tadi saya sebutkan itu chat di kolom Q&A kita, biar bisa kita kontak untuk lebih lanjutnya. Pemenangnya adalah dengan username Kuda Poni Agung. Untuk Kuda Poni Agung, jangan lupa ya, nanti tolong chat di kolom Q&A, biar kita bisa berikan hadiahnya dan kontak lebih lanjut. Kuda Poni. Scroll ke. Oke, mungkin next kita, jadi ini sebenarnya tadi aku lihat di kolom Q&A itu masih banyak banget ya pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa jawab live satu persatu, tapi nanti kita coba jawab di kolom Q&A. Kemudian ini adalah, Leica Disto selain tadi mulai dari manfaat, kegunaan, kemudian limitasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade, kali ini saya akan membawakan mengenai ESG dari Leica Disto. Sebenarnya karena Leica Disto ini bagian dari Hexagon. Yang pertama itu ada poin sustainable materials. Jadi Leica Disto ini 60% bahannya itu terbuat dari bahan recycle. Jadi sustainable atau ramah lingkungan. Kemudian poin efisiensi energi, karena produk Leica Disto ini dilengkapi dengan fitur hemat energi seperti mode off atau sleep yang otomatis untuk mengurangi konsumsi daya baterai. Tadi kan misalkan tadi kita
saya melakukan pengukuran atau demo alat. Nah, di saat saya berbicara ataupun saya tidak menggunakan alat itu dalam jangka waktu beberapa menit, alat itu akan dengan sendirinya otomatis off. Nah, itu kan akan sangat menghemat penggunaan baterai yang nantinya akan mengurangi limbah elektronik. Dan juga beberapa series atau tipe dari Disto saat ini itu sudah menggunakan lithium baterai yang rechargeable. Oke. Yang ketiga itu ada health and safety. Alat pengukuran jarak Leica Disto ini dirancang untuk mempermudah pekerjaan. Tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Ade bahwa selain mempermudah untuk lokasi-lokasi yang sulit dijangkau ataupun memiliki geometri yang sulit, alat ini mengurangi resiko tentunya dengan mudah dengan mempermudah penjangkauan lokasi-lokasi yang sulit, ini mengurangi resiko dalam bekerja. Kemudian support for communities. Nah, Leica Geosystem sering terlibat dalam berbagai program sosial dan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, karena part dari Hexagon juga. Bisnis etik, Leica Geosystem sebagai bagian dari Hexagon memiliki kebijakan yang mengutamakan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam bisnisnya. Seperti mungkin tadi waranti ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade, itu semua bisa dilihat di website. Dan yang terakhir adalah sustainability innovation. Selain memperkenalkan produk yang inovatif, perusahaan ini juga berkomitmen untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar lingkungan dan etika yang ketat. Itu tadi ya, standar lingkungan mulai dari bahan yang recycle, kemudian hemat energi, transparansi, dan terbuka di website mereka, dan contactable juga, bahkan sampai memiliki cabang di Indonesia. Next-nya. Nah, ini jika Bapak Ibu tadi sudah melihat demo dan melihat penjelasan mengenai Leica Disto dan memiliki sepertinya memiliki kebutuhan akan alat ini dia partner kami yang mendistribusikan Leica Disto, partner dari PT Datascript, yaitu ada SSG, Buana Survey, Geometri, Gunapris, Biruni, Jaya Survei, Deksa Utama, dan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bermitra dengan PT Datascript dan Leica Geosystem dalam pendistribusian Leica Disto. Next. Oke, sekian untuk penjelasan, demo, serta materi-materi terkait dengan Leica Disto. Next-nya, nah tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Ini dia. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran nih, karena tadi yang kita sebutkan itu baru sedikit sekali atau baru tahap awal dari penggunaan Leica Disto. Sedangkan alat kecil ini yang hanya kotak seperti handphone ini itu masih sangat banyak memiliki fungsi. Bisa tidak hanya untuk bangunan, tapi juga bisa untuk tanah, untuk perfilman bahkan, dan juga untuk sound atau konser. Nah, ini kayak yang ada di sebelah kiri saya. Nah, ini. Jadi ini adalah tema-tema dari webinar selanjutnya yang akan kami laksanakan. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan mengenai tema-tema yang seru ini. Tetap stay tune atau lihat undangan-undangan webinar kami di sosial media kami atau di rekan-rekan distributor Leica Disto. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Terima kasih.